ibadah anak sekolah minggu. 1. Duduk yang rapi. 2. Tidak lari-larian. Ketiga, tidak sambil makan. Keempat, tidak sambil main game. Kelima, persiapkan Alkitab kalian ya. Keenam, persiapkan persembahan. Hai adik-adik, apa kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat ya. Jumpa lagi dengan kakak sekolah minggu. Dan pemusik kita untuk hari ini adalah Kak Elsa dan Bang Yohanes. Mari kita mulai ibadah. Salam sehat, cuci tangan, pakai masker, tidur cukup, makan banyak, tetap di rumah ya. Selamat hari Minggu. Shalom adik-adik, apa kabar hari ini? Luar biasa. Yes, yes, yes. Jumpa lagi dengan Kak Kiki, Kak Delmi, juga kakak-kakak sekolah minggu yang lain. Dan tim pemusik kita adalah Kak Elsa dan Bang Yohan. Adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita, kakak mau kita saat teduh terlebih dahulu ya. Saat teduh dimulai. Amin. Adik-adik, mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 21. Kita nyanyikan. Di dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam nama Roh Kudus Khalik langit dan bumi. Amin. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah akan tetap hidup selama-lamanya. Haleluya, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami telah berhimpun di sini pada hari yang Engkau kuduskan ini. Bukalah telinga dan hati kami, agar dengan penuh sukacita kami mendengarkan firman-Mu yang kudus. Jadikanlah hati kami lahan yang subur bagi benih firman-Mu, supaya hidup kami menghasilkan buah-buah yang berkenan kepadamu. Tolonglah kami ya Tuhan, agar kami menggunakan hari-hari hidup kami yang singkat ini dengan keyakinan akan hidup kekal yang Engkau janjikan. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Penyelamat kami. Amin. Adik-adik, dalam satu minggu ada berapa hari ayo? Ya, 7 hari. Nah, harinya Tuhan hari apa? Hari Minggu Kak Mati. Tapi adik-adik dia tahu semua ya, semua itu harinya Tuhan. Tetapi hari istirahat Tuhan yaitu hari Minggu. Untuk itu adik-adik, mari kita nyanyikan lagu pujian kita, Hari Ini Harinya Tuhan.
menyelesaikan hari-hari dan sekarang kita mari bergembira. Semua masih gembira kan? Nah, untuk itu kita nyanyi, mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Tepuk tangan, wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita? Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Tepuk tangan, wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita? Mari kita bersukaria. Pembacaan hukum Tuhan yang pertama. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Maksudnya adalah kita harus lebih takut, lebih kasih, dan lebih yakin dan percaya terhadap Allah daripada terhadap segala-galanya. Perintah Tuhan harus dipatuhi. Adik-adik, kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Ida. Sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, kita bernyanyi, Kusiapkan hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Hatiku telah siap Tuhan untuk dengar firman-Mu. Shalom adik-adik, bertemu lagi dengan Kak Frisda yang katanya tadi ada panggilannya Kak Ida, itu nama panggilan kecil kakak. Lucu ya Kak Ida. Pada hari Minggu ini tetap semangat ya adik-adik. Walaupun
sudah hampir 1 tahun lebih kita selalu mengadakan ibadah lewat layar HP. Ketemunya lewat layar HP, layar laptop, layar TV. Tapi tidak mengurangi semangat kita ya adik-adik sebagai anak sekolah minggu. Tetap sukacita untuk mengikuti ibadah sekolah minggu GKPI Jemaat Cikarang Baru. Yeay! Baik adik-adik, firman Tuhan hari ini temanya keren banget. You are special. Kira-kira apa sih maksudnya? Yuk kita ikuti ceritanya ya adik-adik. Nah sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan pembacaan firman Tuhan, kakak mengajak kita semua untuk berdoa terlebih dahulu. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih pada hari Minggu yang indah ini. Tuhan memberikan kesempatan kepada kami anak-anak sekolah minggu untuk beribadah. Terima kasih Tuhan untuk kesehatan yang Tuhan berikan. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang juga Tuhan masih berikan kepada kami. Terima kasih juga untuk kakak sekolah minggu yang masih setia untuk mengajarkan dan membimbing kami anak-anak sekolah minggu. Sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Kiranya cerita yang kami dengarkan boleh membawa sukacita dalam kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Baik adik-adik, persiapkan semua Alkitabnya, dibuka ya. Mari kita ikuti pembacaan firman Tuhan hari ini. Natsnya itu diambil dari kitab Mazmur pasal 127 ayat 3 sampai 5. Adik-adik semua buka Alkitabnya, mari sama-sama ikuti pembacaan yang akan dipimpin nanti oleh teman kita dari sektor 5 namanya Anjani Sihotam. 127 ayat 3 sampai 5. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah memilih pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah satu upah. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikian anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semua itu. Amin. Terima kasih ya Anjani untuk pembacaan firman Tuhannya. Adik-adik, pernah dengar nggak kata benda pusaka? Apa ya artinya barang atau benda pusaka itu? Kira-kira menurut adik-adik apa? Apa? Oh, ada yang jawab benda berharga. Iya. Kakak dengar ada lagi yang menjawab benda yang bernilai. Oh iya, betul adik-adik. Barang pusaka itu biasanya adalah benda atau barang peninggalan atau yang diturunkan dari nenek moyang kita, dari opung kita. Kenapa dibilang pusaka? Karena barang pusaka itu memiliki arti yang tidak bisa dinilai dengan uang karena dianggap mempunyai makna yang mendalam bagi pemiliknya. Bentuknya kira-kira apa sih adik-adik ya bentuk benda-benda pusaka itu? Macam-macam adik-adik bentuknya. Ada yang bentuknya berupa bangunan rumah, ada bentuknya tanah, ada juga barang kerajinan, lukisan, kain, dan lain sebagainya yang dianggap mempunyai makna atau arti tertentu. Adik-adik, nih, Kak Ida bawa apa ini ya? Adik-adik, kakak dulu ditinggalin barang ini, selendang ini sama mamanya kakak. Mama kakak udah gak ada. Jadi waktu itu ditinggalin ini adik-adik. Nah ini kakak jaga, kakak simpan karena mempunyai arti bagi kakak sehingga kakak bisa tetap mengenang mamanya kakak. Jadi kalau rindu bisa lihat selendang ini, bisa juga dipakai adik-adik. Tuh, bagus kan ya adik ya? Nah adik-adik,
Di rumahnya ada nggak kira-kira benda-benda pusaka atau barang-barang yang berharga? Adik-adik itu bisa ditanya ya nanti sama mama papanya ya, ada nggak punya barang-barang atau benda-benda pusaka. Tapi adik-adik, tahukah adik-adik bahwa selain barang atau contoh-contoh yang tadi kakak sebutkan, ada benda pusaka orang tua yang paling berharga, yang paling spesial, yaitu kalian, anak-anak. Kenapa anak-anak? Karena anak-anak adalah tanda berkat dari Tuhan. Dan anak-anak itu nantinya yang membawa nama baik dari orang tua yang tetap diingat. Misalnya nih, oh itu bapaknya si Toki yang anaknya baik budi itu loh, yang anaknya penurut. Oh itu Mama Tiur yang anaknya rajin dan suka membantu. Nah, jadi nama orang tua terbawa baik dan diingat melalui nama anak-anaknya. Adik-adik, tadi juga ya di dalam pembacaan teks firman Tuhan kita ada juga disebutkan benda pusaka itu digambarkan dengan anak panah. Ya, dari seorang pemanah. Nah, diibaratkan orang yang akan berangkat perang. Benda pusakanya kira-kiranya apa yang dibawa? Iya, ini senjatanya, anak panah ini ya. Adik-adik, salah satu alat senjatanya anak panah. Ini masih dipakai, coba kalau adik-adik pernah lihat, pernah baca, kalau di Papua ya, kalau perang mereka masih menggunakan ini anak panah, kan? Nah, sebagai alat perangnya. Jadi kita kalau mau berperang, maka si pemanah akan mengisi tabung panahnya dengan anak panah yang penuh sehingga siap untuk maju dan tidak khawatir kalau dia akan berperang. Nah, maka adik-adik, kita ini adalah milik pusakanya Tuhan. Kita ini adalah harta yang berharga bagi Tuhan. Kita ini adalah anak panah dalam tangan pahlawan kita, yaitu Tuhan, yang akan senantiasa berada dalam tangan pemeliharaan dan pembentukan Tuhan. Untuk apa? Untuk meneruskan pemberitaan firman Tuhan, untuk menceritakan tentang pengajaran yang baik melalui perbuatan adik-adik. Untuk itu adik-adik, mari, karena kita adalah milik berharga, milik yang akan terus dikenang, kita harus tetap percaya bahwa Tuhan akan memelihara dan menyertai kehidupan kita, anak-anak yang berharga, yang sangat spesial diciptakan, dengan terus melakukan perbuatan yang baik yang sudah Tuhan ajarkan. Nah, contoh dekatnya adik-adik mau menerima rapat kenaikan kelas kan dalam waktu dekat ini. Semoga hasil nilai adik-adik bagus semua ya, sehingga menjadi kebanggaan bagi papa, mama, keluarga, kakak sekolah minggu, terlebih bagi Tuhan. Kiranya Tuhan memampukan kita menjadi anak-anaknya untuk menjadi milik pusaka Tuhan. We are special. Amin. Tuhan memberkati. Kita tutup dalam doa adik-adik. Kita berdoa.
Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan dan cerita yang pada pagi hari ini boleh kami dengarkan, bahwa kami belajar kami ini adalah anak milik pusaka Tuhan yang begitu berharga dan akan senantiasa Tuhan pelihara dalam kehidupan kami. Ajarlah dan kuatkan kami agar kami boleh menjadi anak yang berharga di mata Papa Mama kami, keluarga, lingkungan kami, dan terlebih di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman yang boleh kami dengarkan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik, sepertinya kalian sudah tidak sabar ya untuk aktivitas minggu ini. Aktivitas minggu ini tidak jauh menarik dari minggu lalu loh. Jadi penasaran ya? Aktivitas kita hari ini yaitu membuat kreasi balon udara berisi ayat hafalan kita minggu depan ya adik-adik. Alat dan bahan yang adik-adik perlu siapkan adalah seperti ini. Jangan lupa dicatat ya adik-adik. Mari kita coba. Nah, pertama adik-adik membuat pola hati. Adik-adik bisa meniru lipatan origami seperti ini. Lalu di lipatannya adik-adik menggambar pola hati dengan menggunakan pulpen atau spidol. Setelah adik-adik menggambar pola hati, adik-adik dapat menggunting pola hati itu. Hati-hati ya adik-adik. Jika adik-adik kelas kecil, mohon ditemani oleh papa dan mama saat menggunting. Setelah pola digunting, hasilnya akan seperti ini adik-adik. Wah, jadi bentuk hati. Adik-adik bisa melakukan hal yang sama dengan warna kertas origami yang berbeda. Lalu adik-adik siapkan lagi kertas origami berwarna biru untuk menggambar awan. Adik-adik tahu awan kan? Adik-adik bisa gambarkan di belakang kertas yang berwarna. Lalu adik-adik bisa mengguntingnya. Hati-hati ya adik-adik. Setelah adik-adik mendapat pola awan seperti ini, adik-adik dapat langsung menempelkannya di atas kertas.
Lalu pola hati yang tadi sudah adik-adik buat, adik-adik gunting. Lalu adik-adik bisa satukan dengan menggunakan lem. Lakukan seperti ini adik-adik. Adik-adik dapat menempelkan pola hati satu dengan yang lain dengan warna yang berbeda. Dalam satu balon udara yang kita buat, adik-adik memerlukan 4 pola hati dengan warna yang berbeda. Jika dibuka, bentuknya akan seperti ini adik-adik. Menarik ya? Nah, lebih sempurnanya ada 4 warna seperti ini. Lalu adik-adik bisa siapkan spidol, penggaris, untuk bisa membuat garis di bawah balon udara. Ya, seperti ini ya. Dan adik-adik dapat menuliskan ayat hafalan kita untuk minggu depan di atas balon udara tersebut. Nah, itu adik-adik aktivitas kita minggu ini. Jangan lupa foto aktivitasnya dikirim ke WA kakak-kakak guru sekolah minggu ya adik-adik. Sampai jumpa lagi di aktivitas selanjutnya. Untuk merespon firman Tuhan, kita bernyanyi Yesus sayang padaku. Kita nyanyi bareng-bareng ya adik-adik. Adik-adik, saat ini kita akan memberikan persembahan bagi Tuhan. Untuk itu firman Tuhan yang menghantar kita untuk memberikan persembahan dari Roma 12 ayat 1a. Demikian firman Tuhan. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Sampai demikian firman Tuhan, mari kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Mari kita berdoa untuk menyampaikan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia dalam hidup kami. Di sini kami mempersembahkan kurban syukur kami bagimu. Terimalah persembahan umatmu ini dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan dan pelayanan jemaatmu. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu di dunia ini. Kasih, keadilan, damai sejahtera dan sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu,
agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anak-anak yang terkasih, mari kita menerima berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus, itulah yang menyertai kita sekarang dan selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan memberkati.